Baik, sensei lanjutkan anak-anak. Nah, kemudian ini ada papan tulis whiteboard ya. Whiteboard atau menggunakan alat tulisnya spidol, bukan kapur, itu beda lagi ya. Penyebutannya bukan kokubang, beda ya anak-anak ya. Jadi ini menggunakan istilah bahasa Inggris aslinya ya, whiteboard jadinya howaitoboard. Howaitobodo. Howaitobodo. Ya, itu dari kata whiteboard, artinya papan tulis putih. Nah, ini ya, tadi ya, howaitobodo. Gitu ya. Baik, berikutnya saya tambahkan kalender ya, karena di kelas tuh biasanya ada kalender. Kalender juga disebutnya dalam huruf katakana ya, jadinya karenda, panjang ya. Silahkan fokus ke huruf Jepangnya, karenda. Baik, nah ini juga sering muncul, ini potret ya. Bukan lukisan ya, potret itu bahasa Jepangnya shashin. Shashin. Nah, ini sensei ambil dari PPT yang lama ya, sudah lama jadi gambar presidennya belum berubah ya. Shashin. Berikutnya, nah kalau ini beda lagi, ini lukisan ya. Misalnya gambar pahlawan itu ada lukisan atau lukisan memang seperti ini. Nah, lukisan atau gambar itu bahasa Jepangnya ya, Jadi hanya satu huruf saja E. Hai, baik, kemudian saya tambahkan lagi penghapus papan tulis bahasa Jepangnya kokubang keshi. Ya, kokubang keshi, penghapus papan tulis. Kemudian ada kipas angin biasanya ya yang nempel di tembok, sama ya, mau yang seperti ini modelnya apapun asal bukan AC ya. Kalau AC beda lagi. Yang kipas itu bahasa Jepangnya senpuki. Tulisannya senpuki tapi bacanya senpuki. Cenderung ke M ya, senpuki. Hai. Baik, berikutnya kita masuk bagaimana membuat kalimat ya menyatakan keberadaan benda dalam bahasa Jepang. Hai. Berikutnya kegiatan Hanashimasho 1, percakapan 1 atau berbicara 1. Di sini akan diajarkan bagaimana cara bertanya dan menjawab mengenai keberadaan benda di sekolah ya. Baik, minasan kite kudasai. ニタさん、教室に何がありますか？ゴミ箱とほうきがあります。Tadi audionya kurang ya, jadi saya baca ulang. Nita-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Ini intonasinya naik ya kalau bertanya, karena ini bertanya. Di sini sudah sensei kasih warna merah, nani ga arimasu ka. Jadi nani ga arimasu ka itu artinya ada apa? Ada apa, maksudnya gimana sensei? Nah, di sini konteksnya adalah menanyakan benda ya. Jadi Nita, kyoshitsu ni, di kelas atau di ruang kelas itu ada benda apa saja ya, maksud pertanyaannya itu. Nani ga arimasu ka berarti artinya ada benda apa saja di kelas ya. Kemudian di sini jawabannya kalau hanya satu itu langsung ya, misalnya tempat sampah gomi bako ga arimasu. Tapi kalau lebih dari satu seperti biasa diberi kata penghubung to ya, tulisannya to tapi bacanya to, bukan tu seperti bahasa Inggris, bukan, salah ya, tapi to. Di sini dimisalkan ada tempat sampah dan sapu, berarti bahasa Jepangnya gomi bako to hoki ga arimasu. Kemudian di bawahnya ini jawaban yang lain ya, tokei mo arimasu. Jadi setelah ini dilanjutkan lagi, tokei mo arimasu. Mo itu artinya juga. Silahkan dicatat, diingat-ingat. Mo itu artinya juga. Jadi ada juga jam. Ini ya, jam itu bahasa Jepangnya tokei. Tokei mo arimasu. Baik. Nah, ini ya kalau di kelas tatap muka sensei akan melakukan pelatihan ulang ya, drill ya. Jadi sensei munculkan gambar seperti ini kemudian tanya jawab. Sensei yang bertanya, siswanya menjawab ya. Di sini contoh kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Misalnya yang sensei tunjuk itu gambar ini ya. Jawabannya apa anak-anak? Iya. Ga arimasu ya, ada gambar. Kalau misalnya ada gambar dan lemari, bahasa Jepangnya eto tanaga arimasu. Ya, sampai sini paham anak-anak? Kalau belum paham nanti bisa WA ke sensei ya.
Hai, ini langsung saja di skip. Baik, berikutnya kita masuk ke Hanashimasho 2 ya, ini berbicara 2 ya, tetap masih tentang menyatakan keberadaan barang ya, tanya jawab. Ya, silahkan didengarkan. すみません。ほうきありますか？はい、ありますよ。どうぞ。ありがとうございます。 Nah, ini ya. Nanti bagaimana sih cara menanyakan ada tidaknya benda dan cara menjawabnya ada atau tidak ada ya. Jadi ini nanti berlaku jika misal kalian mendapat kesempatan pertukaran pelajar ke Jepang ya. Nah, nanti kalian harus bisa gimana sih cara berinteraksi dengan siswa-siswa Jepang di sekolah ya. Amin misalnya ya. Baik, sensei ulang, perhatikan di sini. Sumimasen, hoki, arimaska, ini bahasa percakapan ya. Jadi tidak komplit ininya. Kata penghubungnya tidak dikasih. Sumimasen, hoki, arimaska. Nah, arimaska itu yes no question ya. Jadi wajib dijawab iya atau tidak. Arimaska artinya ada, adakah gitu ya. Adakah sapu? Sumimasen itu kalau kita bertanya orang lain ya, mengganggu orang lain tuh bilang sumimasen dulu ya, permisi atau maaf. Kemudian jawaban yang positif dulu ya harus dijawab hai, ada kata hai-nya. Hai, arimasu yo. Sebetulnya hanya arimas saja sudah betul, tapi karena ini bahasa percakapan, jadi ditambahkan kata yo. Hai, arimasu yo. Dozo, dozo artinya silahkan. Ya, ada, silahkan. Nah, kalau kalian perhatikan ini konteksnya sedang meminjam ya, menanyakan ada sapu. Kalau ada silahkan diambil gitu ya. Jadi dozo. Kemudian dijawab arigatou gozaimasu, apa? Terima kasih. Baik. Kemudian yang kedua, jawaban yang option berikutnya silahkan diperhatikan. Sumimasen. Hoki arimasu ka? すみません。ありません。そうですか。 Nah, ini kalau jawabannya negatif, jika tidak ada ya. Jadi kalau dalam percakapan tidak dijawab iye, tidak, itu juga tidak apa-apa ya. Jadi hanya cukup dijawab sumimasen ya, maaf. Kemudian arimasen. Nah, di sini harus kalian perhatikan bedanya. Jadi kalau positif iya, itu jawabannya arimasu. Ya, yo ini sekali lagi tambahan. Tapi kalau tidak ada, itu berubah negatif jadi seperti ini. Silahkan dikasih tanda merah ya. Ini tadi lupa sensei kasih warna merah. Jadi kalau bentuk negatif dari arimasu ada, ini tidak ada, itu bahasa Jepangnya arimasen. Ya, berbeda arimasen. Arimasu, arimasen. Ya, ya ini seperti biasa ya. Konfirmasi so desu ka? Oh, nggak ada ya. Jelas ya anak-anak ya, silahkan diputar berulang-ulang videonya. Nah ini ya, ini sebenarnya untuk kegiatan di kelas, kita skip saja. Baik, kita refleksi dulu apa saja yang sudah kita pelajari. Baik, yang pertama, pola kalimat kyoshitsuni titik-titik ga arimasu. Fungsinya untuk apa anak-anak? Ya, fungsinya untuk menyebutkan keberadaan benda ya. Ini dimisalkan kyoshitsuni artinya di kelas ya, titik-titiknya diisi barang ya, benda-benda yang ada di kelas. Misalnya di kelas ada sapu, apa bahasa Jepangnya? Ya, kyoshitsuni hoki ga arimasu ya. Baik, kemudian yang kedua, sumimasen titik-titik arimasu ka? Fungsinya untuk apa anak-anak? Ya, fungsinya untuk menanyakan keberadaan benda ya, yang harus dijawab iya atau tidak. Ya, jadi sumimasen itu maaf atau permisi, titik-titik arimasu ka? Titik-titiknya diisi barang juga ya, barang-barang yang ada di kelas atau di sekolah ya. Arimasu itu artinya ada. Jadi arimasu ka itu artinya adakah gitu ya. Ini kalimat tanya. Misalnya adakah sapu? Bahasa Jepangnya sumimasen. Hoki arimasu ka? Gitu ya. Hai, baik. Kita masuk ke sub bahasan yang terakhir, yang ketiga ya. Setelah ini sensei berikan tugas untuk kalian ya. Tentang apa sensei? Nah ini ya, hoki wa tana